Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk menginstal dari software Vesto Fluid Sim. Yang pertama, klik aja Vesto Fluid Sim full versi, formatnya yang .exe. Klik ini hingga proses installnya selesai. Sebelum diklik untuk finish, checklist administratornya dimatikan dulu, sehingga software tidak akan langsung untuk masuk ke aplikasinya, sehingga dapat menekan ini dulu atau yang English spec ini dulu agar berbahasa Inggris untuk library-nya. Untuk yang kedua yaitu simulasi dari penugasan dari teknik kontrol industri berdasarkan simulasi yang ada di modul problem based learning. Yang pertama yaitu membuka aplikasinya, terus di sini membuat new file. Di sini new file. Berikutnya pilih peralatan input output berdasarkan nomor 5 ini. Nomor 5 di sini peralatan input terdapat push button. Untuk peralatan output terdapat lampu. Untuk kontaktor sendiri yaitu tergolong komponen logic, bukan push button ataupun lampu. Di sini berdasarkan prosedurnya, amati kerja sistem dengan menekan dan tahan push button on, kemudian beberapa saat lepas push button on. Di sini rangkaian menggunakan sumber 24 volt. Untuk titik negatifnya dikasih 0 volt. Di sini rangkaian yang pertama terdapat push button on, coil dari kontaktor, kontak dari kontaktor, terus terdapat lampu indikator. Di sini kita cari dulu untuk sumber 24 volt, terus titik negatif atau 0 volt. Kita cari untuk push button on. Yang berikutnya yaitu coil. Coil di sini bertuliskan relay, tetapi bisa kita labelkan sebagai kontaktor karena software ini didesain untuk dapat mengoperasikan atau mensimulasikan dari elektrikal bertegangan rendah atau arus lemah seperti tegangan DC. Di sini kita rangkai terlebih dahulu seperti ini dan seperti ini. Untuk sisi kanannya kita pasang paralel, di mana hubungan paralel tersebut terdapat sebuah kontak max switch kalau berdasarkan library yang akan dihubung seri dengan indikator lampunya. Kita hubungkan seperti ini. Kita beri label sebagai kontaktor atau biasa dituliskan cukup K saja, atau kalau kontaktor lebih dari satu bisa dituliskan K1 karena berdasarkan dari modul menggunakan label K1. PB merupakan singkatan dari push button. Di sini untuk lampu indikator bisa kita ganti warna-warnanya. Setelah itu kita coba untuk simulasi. Berdasarkan perintahnya di sini kita tekan push button on lalu lepas. Maka yang terjadi pada rangkaian ini tadi, ketika on maka rangkaian menjadi close loop atau indikator lampu akan nyala karena arus akan melewati sini karena switch atau kontak dari kontaktor aktif dan masuk ke indikator lampu. Selanjutnya, untuk yang kedua, di sini terdapat rangkaian push button on dihubung seri dengan push button off, dengan dihubung seri lagi dengan relay 1 atau coil dari relay, atau sebagai berikut ini. Kita coba untuk merangkai. Dari rangkaian itu bisa kita ambil dari rangkaian yang pertama dengan sedikit modifikasi. Dimana di sini kita putus terlebih dahulu hubungan push button dengan kontaktor.
Kita cari untuk push button off. Kita hubungkan. Tetapi di sini tidak bisa langsung dihubungkan. Karena pabrikan dari software ini, sehingga cara untuk menghubungkannya ini dihapus kabel ini sama kabel yang ini diputus. Tetapi ini dihubungkan terlebih dahulu. Nah, cara menghubungkannya cukup dari K1 ini langsung dihubung silang ke sini. Ini mengikuti ke sini sehingga dapat terhubung. Kita beri label. Kalau berdasarkan modulnya, di sini kita menggunakan relay. Sehingga untuk mengganti kontaktor menjadi relay cukup digantikan labelnya saja, yaitu R1. Kita coba untuk simulasi. Di sini kita coba untuk menekan push button on, maka rangkaian akan terkunci karena push button on terhubung secara paralel dengan kontak dari relay. Prinsipnya, ketika push button on ditekan, maka relay ini akan aktif sehingga kontak ini mengunci, maka akan ada arus mengalir ke sini, begitu seterusnya. Sehingga ketika push button on dilepas, maka akan mengunci. Sehingga untuk mematikannya cukup menekan tombol off atau push button off. Untuk rangkaian di sebelahnya ini tidak perlu dihiraukan karena untuk penamaan dari push button on juga sama sehingga berpengaruh. Selanjutnya kita ke simulasi berikutnya, yaitu rangkaian dengan peralatan push button on, satu timer dan satu lampu indikator. Kemudian tekan tombol play atau running, amati kerja sistem dengan menekan push button on, kemudian dilepas. Maksudnya di sini berdasarkan simulasinya, ketika push button on ditekan, rangkaian ini langsung terhubung sehingga dapat dikatakan timer yang digunakan adalah timer off delay. Sehingga fungsinya seperti kontaktor atau relay, ketika diinjek atau diberi energize pada coilnya, setelah itu terdapat hitungan mundur. Hitungan mundur tersebut akan menyebabkan kontak-kontak dari relay itu akan mati seperti sebelumnya, yang artinya kembali ke posisi sebelum dipencet push button on. Sehingga kita cukup ambil yang ini, terus kita copy lagi. Di sini kita hapus dan digantikan dengan coil relay off delay. Kita hubungkan. Kita berikan label sesuai dengan modul, yaitu T1. Ini juga diganti T1. Di sini timer bisa diatur berapa sekon rangkaian akan mati, semisal 3 sekon. Selanjutnya bisa kita simulasikan. Kita coba untuk menekan push button on, rangkaian aktif, menghitung mundur, terus mati ke posisi semula. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ke simulasi berikutnya, yaitu simulasi menggunakan pneumatik. Pneumatik tersebut atau pneumatik merupakan sebuah rangkaian kontrol seperti konsep yang ada di seperti tadi, bisa langsung on atau mengunci atau yang lainnya. Tetapi pneumatik itu menggunakan media udara. Udara tersebut bertekanan tinggi sehingga dapat menekan atau menggerakkan sebuah aktuator atau piston. Di sini simulasinya terdapat pada halaman 29. Di sini untuk poin 1 seperti biasa menekan new. Untuk nomor 2 yaitu pilih peralatan yang akan digunakan, yaitu satu buah silinder single acting. Maksud dari silinder single acting yang berarti silinder ini
yang akan aktif dengan menggunakan satu energize. Energize tersebut berasal dari udara yang telah dikontrol. Di sini nampak sebuah input masuk ke piston, sebuah piston atau silinder, dan silinder tersebut terdapat sebuah simbol dari pegas agar dapat kembali lagi setelah udara tidak disuplai. Di sini menggunakan solenoid valve atau secara teorinya yaitu katup 5/2 dan pengatur aliran udara serta kompresor. Pengatur aliran udara di sini tekanan udara bisa diatur entah itu berapa persen, 2%, 3%, 5% hingga 100%. Dapat kita atur sesuai dengan keinginan. Di sini terdapat dua, yang mana berfungsi untuk udara masuk dan udara ketika keluar lagi. Maksud dari udara masuk yaitu ketika solenoid ini ditekan, maka udara akan masuk ke dalam silinder. Tetapi udara tersebut, kecepatan atau tekanannya telah diatur pada salah satu pengontrolnya. Sehingga ketika ini solenoid valve dilepas, maka ini akan kembali secara perlahan sesuai dengan aturan atau pengaturan yang ada di sini atau pengatur aliran udara. Pemasangannya ini pemasangan dari pengatur aliran udara berlawanan arah. Satu digunakan untuk arah ke atas, yang satunya digunakan untuk arah ke bawah sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Sehingga bisa kita mulai untuk simulasinya. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Yang pertama kita mencari untuk kompresor. Simbol dari kompresor yaitu segitiga. Seperti ini. Jika kita klik untuk kompresor di sini bisa kita atur untuk tekanan udaranya, entah itu berapa bar dalam satuan bar atau MPa, PSI. Kalau skala industri biasanya menggunakan standar yaitu menggunakan satuan bar. Di sini tertulis 6 bar. Yang berikutnya kita cari katup 5/2 atau solenoid valve. Kita hubungkan. Berikutnya kita cari pengatur dari aliran udara, yaitu di sini tertulis one way flow control. Untuk membuatnya lawan arah, kita bisa merotetnya atau kita putar secara 90 derajat. Dan satunya lagi, yaitu lawannya 270 derajat. Sehingga ini digunakan untuk arah ke atas, pengaturan aliran udara arah ke atas, dan ini untuk pengaturan udara arah ke bawah. Berikutnya, kita cari untuk penggerak atau aktuator atau yang disebut sebagai single acting cylinder, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita katakan sebagai sebuah piston. Kita hubungkan. Di sini kita coba untuk pengaturan dari arah pembuangannya nanti sekitar 50%, 50%. Ini juga kita atur 50% untuk supply ke arah silindernya. Di sini kontrol valve kita perlu sedikit memodifikasinya sesuai dengan yang ada di modul. Kalau berdasarkan gambar modulnya, sebentar. Di sini katup menggunakan sistem atau operasi pegas kembali dan bantuan dari sinyal elektrik. Tetapi meskipun ini menggunakan sinyal elektrik, disimulasikan secara manual atau tanpa ada rangkaian elektrik atau kontrol seperti yang sebelumnya. Untuk langkah pertamanya atau simulasinya,
bisa kita sebelum kita simulasi kita modifikasi sesuai dengan tadi. Di sini untuk sebelah kiri actuation tadi secara elektrik, maka kita menggunakan yang ini. Bagian kanan terdapat pegas kembali. Kita checklist. Di sini terdapat beberapa terminal yang kosong, sehingga kita tambahkan sebuah terminator. Di sini kita beri semacam kotak gambar kayak gini, tapi saya juga kurang tahu ini fungsinya apa. Kalau tidak salah itu semacam seperti filter, jadi aliran udara yang ada di atmosfer sekitar kita itu tidak langsung memasuki sistem kontrol ini. Seperti ini. Pada titik ini kita cukup double klik seperti ini. Kita simulasikan, kita langsung tekan, maka di sini piston akan bekerja mendorong. Ketika kita lepas dari katupnya, maka ini akan kembali. Kecepatan dari piston ini dipengaruhi oleh aliran udara yang ada pada input atau outputnya. Ketika proses menekan ini, di sini kita bisa atur kecepatannya lebih cepat seperti ini. Di sini ketika menekan kita bisa melihat sebuah aliran udara ketika proses udara ini tersuplai menuju ke piston. Seperti ini, terdapat aliran udara. Dan ketika proses menurunkan atau dilepas, maka aliran udara akan terbuang melalui terminator ini. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang berikutnya, ini terdapat satu buah silinder double acting solenoid valve seperti tadi, dan dirangkai seperti ini. Maka kita bisa menggunakan ini, kita copy, dan kita ganti untuk silindernya. Di sini kita putus, kita buat secara paralel. Untuk input, pengaturan aliran untuk input, pengaturan aliran untuk output. Ini kita putus terlebih dahulu, kita hubungkan secara silang terlebih dahulu, dan ini kita hubungkan. Selanjutnya kita cari untuk silinder dengan double acting. Kita atur-atur terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan kita, agar kecepatan mungkin tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Di sini solenoid valve menggunakan dua sinyal elektrik dari sisi kiri dan sisi kanannya, sehingga pegas kembali atau operasi pegas kembali ini kita ganti dengan elektrik seperti ini. Maksud dari sinyal elektrik, sebenarnya katup ini terhubung dengan sebuah solenoid. Solenoid tersebut terhubung pada rangkaian kontrol elektrik, dan rangkaian kontrol elektrik tersebut memberikan energize untuk menyalakan dari solenoid tersebut sesuai dengan rangkaiannya. Di sini kita coba tekan, maka akan on. Ini akan seperti tadi bergerak ke arah kanan, dan ini akan putus atau kembali lagi seperti awal. Mohon maaf untuk tadi aktuator double acting menggunakan yang ini. Seperti ini, bergerak ke depan. Terus ini akan
Sebentar. Di sini untuk pengontrol dari outputnya memasuki kaki nomor 2, sehingga ini perlu diubah. Yang ini kita putus. Untuk terminator ini kita ganti ke posisi awal seperti ini, dan kita hubungkan seperti ini. Maka akan seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Untuk simulasi yang berikutnya, di sini solenoid atau rangkaian yang tadi terhubung dengan rangkaian kontrol. Solenoid ini terpasang secara kontrol pada rangkaian ini, pada bagian ini, sehingga kita dapat menggunakan rangkaian yang sebelumnya, yaitu rangkaian yang tanpa pengunci atau rangkaian yang pertama. Di mana rangkaian yang pertama menggunakan relay. Yang ini diganti relay. Lampu indikator diganti dengan solenoid yang akan terhubung pada katup ini. Seperti berikut. Di sini menggunakan rangkaian yang pertama, sehingga seperti ini. Di sini kita cari terlebih dahulu untuk solenoid coil yang terhubung pada valve, yaitu yang ini, valve solenoid. Di sini kita hubungkan. Berdasarkan modulnya di sini, berdasarkan modul di sini diberikan label sol 1, dan pada rangkaian pneumatiknya diberikan sol 1. Label tersebut agar rangkaian dari pneumatiknya terhubung dengan rangkaian kontrol elektriknya. Sehingga kita beri label di sini. Dan pada katupnya kita klik pada bagian titik ini yang berwarna hijau 2 kali. Kita berikan penamaan atau label yang sama, sehingga dapat kita simulasikan. Sebentar, di sini labelan tidak bisa bertumpuk-tumpuk, sehingga kita cukup memberikan R saja. Atau kalau kalian berdasarkan modulnya, berarti nanti membuat file lagi new control untuk lembaran baru setiap simulasinya. Seperti berikut. Di sini rangkaian kontrol kita coba tekan, maka pneumatik di sini solenoid akan memberikan sinyal ke katupnya, sehingga memberikan aliran udara menuju piston, yang aliran udaranya teratur atau telah diatur menggunakan pengatur yang ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Kurang lebih seperti itu. Untuk rangkaian yang berikutnya, di sini ketika posisi on pada simulasi yang terakhir, posisi on menggunakan R yang ini, menggunakan solenoid sol 2 dan solenoid sol 3. Sol 3 digunakan untuk elektrik yang ini. Pada simulasi yang terakhir ini terdapat rangkaian kontrol pneumatik yang kedua,
yang dihubungkan dengan rangkaian kontrol elektriknya, seperti ini. Dimana sinyal elektrik dari ini nanti akan terhubung pada bagian operasi sebelah kiri dari katup 5/2 ini. Begitu juga bagian kanannya juga yang akan diatur oleh solenoid Sol 3. Dapat kita coba rangkai. Menggunakan rangkaian yang kedua. Seperti ini. Dan kita gunakan rangkaian kontrol yang sebelumnya dengan sedikit modifikasi atau beberapa perubahan. Ini kita atur. Untuk relay 1 kita hubungkan ini dulu, terus yang ini bagian yang ini bisa kita copy sehingga seperti ini. Kita rangkai seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan ini dan kita ubah untuk penamaan ini. Jadi seperti ini rangkaiannya, dapat kita simulasikan. Dapat kita simulasikan dengan menekan push button yang pertama. Untuk push buttonnya kita berikan penamaan terlebih dahulu, yaitu untuk on pertama dan yang ini untuk on kedua. Kita simulasikan. Maka piston akan terdorong ke depan atau ke sebelah kanan berdasarkan sinyal elektrik yang didapatkan dari coil solenoid yang sebelah kiri. Dan push button kedua akan kembali ke posisi semula. Jadi kurang lebih seperti itu untuk simulasinya. Untuk penugasannya, kemungkinan besar setiap step by step dari uji coba atau simulasi ini bisa dipresentasikan atau dimasukkan ke dalam PowerPoint dan bisa dijelaskan setiap bagian-bagian dari komponen-komponennya digunakan untuk apa saja. Sekian kurang lebih dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.